Tiba-tiba dari arah belakang kita datang dua orang sih penerangan. Gak ada bahasa ngomong kok, orang misterius tadi itu terjatuh yang di depan. Ya, mereka sangat kering biasa, bangun lagi ya. Mereka sepanjang jalan itu nggak ada ngobrol, nggak ada apa. Normalnya itu kita dari air panas itu umumnya sekali 3 jam harus hal yang ganjil gitu. Jadi sepanjang jalan itu ada aja yang dilihat. Menurut dia itu dari kejauhan mereka udah aneh gitu. Mereka cuma lihat center tanpa wujudnya. Setelah kita ngumpul, kita doa, ya udah kita Bismillah aja lah. Balik lagi di Misteri Pojok bareng gue Bang Jeb. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Nah, edisi kali ini edisi bulan Ramadan ya. Semoga yang menjalankan ibadah puasanya dilancarkan. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang ingin menceritakan kisah misterinya di gunung. Ya, kita sambut Bang Doni. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, kesibukannya apa nih? Masih kerja aja sih. Ya Bang, perkenalkan diri aja Bang, silakan Bang. Saya Doni, saya karyawan swasta, pusat swasta di Jakarta. Tempatnya Jakarta Bang ya. Nah ini yang mau diceritain kisah misteri gunung mana nih Bang? Kebetulan yang banyak kejadian itu di Gunung Gede Pangrango sih. Oh di ya udah tahan dulu Bang ya. Nah oke, sobat misteri pojok, buat kalian yang ingin menjadi narasumber di sini, silakan DM di Instagram Misteri Pojok. Oke Bang, lanjut Bang. Ceritanya sih udah cukup lama, sekitar tahun 2008. Kebetulan itu kita rombongan cukup ramai sih, 15 orang. Dan memang rata-rata itu pendaki pemula. Banyak yang istilahnya baru lulus sekolah dan mau coba-coba ikut naik gunung. Nah, kita berangkat dari kebetulan dari Tangerang, sana tuh 15 orang. Oh jadi ini masih banyak pemula nih ya? Masih banyak yang pemula nih Bang ya? Iya, banyak pemula. Dan kebetulan memang baru lulus SMA sih mereka. Baru lulus SMA ya, ini jadi, Abang ajak mereka jalan-jalannya ke gunung. Ya, lanjut Bang. Itu tahun 2008 kurang lebih, set pastinya juga nggak. Memang kita berangkat secara sebenarnya normal gitu nih. Pokoknya 2008 lah ya. 2008 ya. Dari Tangerang normal berangkat jam? Biasa kita berangkat selalu tengah malam. Oh tengah malam. Ya, jadi nyampe sana sampai base camp itu kita masih sempat tidur dulu. Pagi-pagi baru kita jalan. Pagi langsung jalan naik ke atas ya Bang. Dan memang kejadiannya itu sih sebenarnya secara umum di gunung ya adalah hal-hal seperti itu sih, terutama kalau kita ngajak seseorang yang punya apa ya kayak indigo gitu, mereka bisa ngeliat hal-hal yang kasat mata. Temen Abang ada indigo itu yang ikut? Kebetulan ada satu orang yang istilahnya dia indigo dan dia punya barang-barang apa ya, wapak kayak gitu lah. Oh benda pusaka. Dan itu pun baru kita ketahui pas kita udah turun sih. Dia bawa hal kayak gitu ya, jadi seolah-olah tuh mereka kayak kita nantangin ke sana gitu. Nah di perjalanan itu kira-kira gimana tuh Bang awalnya Bang? Perjalanan naik sebenarnya kita normal sih. Hari pertama kita naik, kita kebetulan makan di kandang badak. Terus keesokan harinya itu kita biasa muncak Pangrango dulu baru ke Gunung Gede. Itu belum ada hal terjadi sesuatu yang ganjil sih. Justru kejadian itu mulai itu pas saat kita lagi turun. Oh jadi pas awal naik itu nggak ada hal aman ganjil, ya? Nggak ada kejadian apa-apa gitu Bang. Jadi setelah itu aman sih. Dalam arti kata nggak ada hal-hal yang sampai puncak pun nggak ada yang ganggu tuh ya? Itu berjalan normal. Kita masih ceria-ceria, masih have fun lah, masih menikmati.
Dan kebetulan karena kita daki 2 gunung sama Pangrango dan Puncak Gede itu, kebetulan kita salahnya itu turunnya ke sorean. Jadi abang itu salah, harusnya turun jam berapa itu Harus lewat. Sesuai rencana itu jam 1 kita harusnya udah beranjak turun. Jam 1 siang. Nah, ternyata turun dari Puncak Gede terakhir itu udah 4:30 sore. Dan setelah turun itu ya biasa kita berkemas, kita rapi-rapi, packing mungkin sekitar 15 menit kita baru jalan turun. Lebih dari 15 menit baru jalan turun. Nah itu perjalanan dari puncak itu berarti sekitar jam 4:30 tuh bang turun. Udah sampai kandang badak lagi. Oh udah sampai di kandang badak 4:30. Jadi memang rencananya jam 1, ternyata molor sampai 4:30. Itu keanehan atau penampakan ya, itu sebenarnya kita udah waspada sih, karena yang berdasarkan pengalaman yang banyak lah, itu maghrib itu kalau bisa udah turun sebelum maghrib. Oh rencananya seperti itu. Dan ternyata estimasi kita meleset sih. Sampailah kita turun dan sampai pos kandang batu sekitar udah menjelang maghrib. Nah kita untuk mutusin untuk break, untuk menghormati pergantian waktu maghrib. Kita istirahat sambil ngerokok santai-santai. Dan kesalahan fatal selanjutnya adalah dari 15 orang itu ternyata kita bawa penerangan senter itu cuma 4. Oh jadi bawa headlamp itu cuma 4. Cuma 4 doang. Sebenarnya bawa 8, cuman kondisi baterainya udah lobet semua. Sisa 4 yang masih bertahan. Dari 15. Nah kita kadang mikirin di air panasnya ini sih. Oh di pas air panas karena itu ya? Panas itu satu dia gelap dan dia ada uap-uap air yang bikin pemandangan itu gelap sih. Kadang senter pun nggak tembus gitu. Dan itu berupa aliran air panas. Panasnya sekitar mungkin di atas 50 derajat ya. Air panas. Dan sisi satunya lagi jurang. Oh sebelah kanan itu jurang. Sebelah kiri. Arah turun. Arah turun itu sebelah kiri ya. Itu yang kita waspadain dan itu yang jalur yang cukup bahaya sih. Yang paling dirawan itu ya bang ya. Di situ, hanya di situ yang kita ternyata setelah istirahat di kandang batu itu kita lanjutin turun. Nah di air panas sampai mungkin sekitar 6:30 malam lah. Itu kondisi udah mulai gelap. Nah, ketika kita lagi membagi tim sih, gimana yang jalan duluan nanti balik lagi karena senternya cuma 4. Nah, mungkin kita 15 orang langsung turun. Ya berisiko sih. Dibikin kelompok berarti itu bang ya? Itu dibikin kelompok. Nah, di saat itu mulailah keanehan timbul. Tiba-tiba dari arah belakang kita datang 2 orang sih penerangan. Secara naluri ya kita titipin 3 orang teman kita sih. Oh jadi 2 orang itu datang ke belakang. Pendaki lain ya. Pendaki lengkap, pakai carrier semua, pokoknya atribut mereka lengkap ya. Lengkap. Ini mereka pakai kupluk gitu kan. Ini secara muka nggak terlalu perhatiin. Karena gelap lah ya. Karena gelap ya. Kita cuma bilang bang, numpang bang. Kita 3 orang turun karena senter kita kurang. Oh jadi 3 orang itu bareng tuh sama yang 2 orang dari belakang. Memang dia juga nggak bilang iya, nggak bilang apa, dia bilang ya cuma manggut doang sih. Oh dia nggak ada bahasa. Nggak ada bahasa ngomong. Tapi itu ngomong-ngomong itu orang apa bukan cuma? Itulah yang ini juga di luar nalar. Itu orang bentuknya pendaki. Bentuknya manusia biasa ya. Biasa ya. Entah kita itu pakai perlengkapan ya kalau naik gunung bawa carrier segala macam lengkap loh di atributnya. Cuman memang kita nggak terlalu perhatiin karena gelap kan. Posisi kan juga gelap. Mereka cuma manggut, iyahin ya udah. Itulah mereka turun, teman kita 3 orang. Terus dia ya, satu yang 2 orang itu depan belakang, nah teman kita 3 di tengah-tengah nih. Nah keanehan itu yang 3 orang itu mulai ketika melewati air panas itu. Salah satu dari 2 orang misterius tadi itu jatuh yang di depan. Oh di depan jatuh. Aliran air secara logika pleset lah ya. Pasti mereka kan basah kan. Nah basah itu ternyata enggak, mereka sering biasa bangun lagi. Mereka sepanjang jalan itu nggak ada ngobrol, nggak ada apa. Keanehan itu. Pokoknya intinya ada hal-hal ganjil. Oh jadi itu 2 orang itu yang tidak tahu dari mana asalnya, tiba-tiba dia datang. Nah dari kelompok abang bilang bang ikut dong 3 orang, dia cuman
Manggut, nggak bilang iya, nggak bilang enggak gitu udah. Iya, hampir nggak ngomong sama Nggak sekali. Bahasa. Ya. Tapi itu napak nggak itu bang? Nah itu dia yang nggak kita perhatiin ke kaki. Nggak ke kaki ya soalnya. Ya. Kondisi kan gelap kita. Iya. Penerangan nggak. Ala kadarnya istilahnya kan. Senter pun nggak seterang biasa kan, karena emang kita udah hari kedua. Karena pas summit ke Pangrango itu kita dari subuh itu udah pakai senter sih. Oh dari summit dari Pangrango itu udah pakai center. Jadi center sisa-sisa energinya aja sih. Nah itu kelanjutannya gimana Bang? Pas di itu sampailah di ujung. Sebenarnya apa ya, jembatan itulah sepanjang jalurnya panas itu. Mereka udah sampai. Nah, mereka istilahnya terima kasih, dan itu pun nggak ngomong nih, cuma dia tetap manggut. Selang beberapa langkah mereka mendekat arah sebaliknya ya. Kami yang 3 orang itu nunggu yang lain, rombongan yang lain kan. Nah itu pas ditengok lagi itu benar-benar ngilang gitu. Oh, walaupun istilah di gunung gelap pasti kan senternya itu masih kelihatan. Ya. Itu cuma istilah berapa 5 langkah lah dari itu. Mereka tiba-tiba hilang gitu. Oh berarti pas 2 orang jalan nengok cuma berapa detik atau udah nggak ada? Udah nggak ada. Ya. Nah ini kemana itu orangnya nggak ada yang tahu. Nah, dari 3 orang itu juga nggak tahu, tapi bisa dibilang mereka ngebantu lah ya. Iya ngebantu lah ya. Yang kata mereka itu nolong gitu kan. Nah itu 3 orang itu nunggu di bawah ya. Masih sisa 12 orang lagi. 12 orang kita paksain dapat center pelan-pelan, akhirnya pulang semua di situ. Nah, kemudian yang 3 orang ini dia cerita mengenai yang 2 orang tadi itu ya. yang bantuin dia ke bawah itu. Nah, itu akhirnya dicerita soal jatuh nggak basah, nggak ada omongannya. Pokoknya terakhir mukanya itu center gelap katanya. Jadi sempat tatapan lah ya di center. Itu juga takut harus di mana gitu kan, karena emang pemula yang diikutin ini orang-orang yang baru naik. Gitu kan. Jadi yang abang tuh disuruh bareng itu masih pemula, masih anak sekolah. Atau apa gitu. Terus mereka nolong gitu kan. Alhamdulillah sampai di ujung. Nah terus yang ketika berkumpul itu nggak jauh dari ujung itu ada pos, ada kayak shelter. Shelter itu, nah di situ mulai yang teman saya yang Indigo ini yang pegang ini mulailah dia gelagatnya udah beda gitu kan. Jadi dia udah mulai tegang, nggak tahu karena menurut dia udah biasa ngeliat hal kayak gitu, tapi entah kenapa pas di situ itu dia mulai kayak takut gitu, rasa takut dia mulai parno ya. Dari dia pertama mimpin jalur di depan sampai dia minta pindah. Minta tukeran. Karena menurut dia itu mulai dari situ itu banyak sekali penampakan yang hampir sepanjang jalur itu nungguin kita lewat. Kata dia itu ya, kata yang Indigo itu. Jadi gimana itu banyak sosok penampakan yang dari sepanjang jalur itu kelihatan gitu. Normalnya itu kita dari air panas itu umumnya sekali 3 jam harusnya udah sampai bawah. Dari air panas ke bawah itu 3 jam normalnya. Kayak estimasi kita jam 10 itu harusnya udah sampai bawah. Dan sepanjang jalur turun itu lumayan gelap, kita nggak tahu. Ya, setelah kita sadar itu kurang lebih 3 jam kita jalan itu masih di jalur situ aja. Saya sih sempat perhatiin bahwa kita kayak muter-muter nih. Karena pas di tikungan turunan itu ada satu yang belokan itu agak lebar gitu. Kita sadar bahwa kayaknya kita di sini-sini aja. Oh jadi abang tuh 15 orang tuh muter-muter balik lagi. Iya, karena kan nggak sadar gitu kan. Kondisi gelap juga. Iya, center juga capek juga. Terus kita sadar, kita diputer-puter, akhirnya kita kumpulin lagi tim, kita ngobrol ya. Kayaknya ada yang salah. Dan nggak beres lah ini pokoknya ya. Beres. Terus akhirnya mulailah mereka ngungkapin kan. Dan ada satu orang teman kita yang secara nggak sengaja nemu batu bagus. Batu berwarna. Oh batu akik gitu. Kayak batu akik, cuma batu biasa sih sebenarnya, cuma dia ambil warna yang agak hijau-hijau gitu. Dan batunya ada tuh bang? Batunya ada di kantong, cuma hilang. Dia ceritain nemu batu di puncak. Oh di bawah batu itu, di bawah. Dan memang
udah nggak ada batunya. Tak jatuh atau gimana dan juga dirasa. Oh ya ya ya. Jadi jalur itu kayak seolah-olah tuh muter-muter di situ aja sih. Jadi baru sadar-sadar udah berapa kali balik Ya, tuh. jadi kita ngobrol sama-sama ngobrol. Akhirnya kita duduk sama doa. Semoga ini cuma firasat gitu. Karena secara jujur harusnya 3 jam udah sampai bawah. Entah karena malam atau gimana kita jalannya terlalu pelan. Tapi sepanjang 3 jam pertama itu kita benar-benar jarang banget berhenti gitu. Jadi 3 jam tuh jalan terus. Jalan terus ya. Nggak ada istirahatnya. Nggak ada, paling pun istirahat ya cuma sejenak doang ya. Tarik nafas jalan lagi. Jadi itu rombongan benar-benar rapat 15 orang. Karena memang senternya juga kan Pak. Tinggal 4 doang ya. Kita usahain 5 orang satu center ya. Jadi yang depan itu nyenternya ke belakang. Yang sesekali lihat depan belakang dan ngambil. Itu yang saya indigo ini sih yang banyak terlihat hal-hal yang ganjil gitu. Terus sepanjang jalan itu ada aja yang dilihat. Oh yang indigo ini. Ya, jadi memang penampakan itu banyak dan dia sampai takut itu dia mutusin untuk di tengah-tengah rombongan gitu. Yang indigo itu malah dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah rombongan. Memang biasanya kalau di gunung itu yang melihat yang sering ditampakkan itu yang di depan sama yang paling belakang. Paling sering itu istilahnya yang paling ini depan sama belakang. Nah posisi abang di mana tuh? Nah, pada saat kan, itu di nomor 2 di depan sih. Oh nomor 2 di depan. Karena emang betul bawa carrier yang berat, jadi minta di depan sih. Gitu kan senternya lebih terang. Oh center abang lebih terang. Ya. Dan memang kita selang-seling sih yang pemula sama ini kita atur lah bagaimana caranya mereka nggak ke bawah suasana gitu kan. Ya. Tenang biar relax ya bang ya. Nah, makanya kita juga di gunung biasanya sih umumnya kita nggak akan pernah cerita. Kita ngelihat setan ini pasti ceritanya umumnya di bawah gitu kan. Nah itu entah kenapa pas saat itu tuh pas kita berhenti itu ada cerita mengenai 2 sosok yang misterius tadi. Karena 2 orang itu belum terjawab tuh ya. Nah itu dia misterius antara orang atau apa. Itu yang sampai sekarang nggak terjawab tuh. Cuma ya pikirnya kita positif aja. Nah ya bang, nah itu yang indigo itu kira-kira ngasih info nggak tuh yang untuk 2 orang tadi yang bantu temen abang itu 3 orang gitu yang indigo ya sih sebenarnya udah ngelihat bahwa itu memang bukan manusia. Oh katanya itu bukan manusia. Menurut dia itu dari jauhan mereka udah aneh gitu. Mereka cuma lihat center tanpa wujud. Oh jadi center melayang doang itu. Jadi indigo ini pas kita minta tolong turun itu dia juga nggak ngelihat secara ini sih. Jadi kan di pos itu dia duduk paling pojok ya, jadi nggak terlalu perhatiin dan dia melihat dari kejauhan bentuk cahaya gitu. Tanpa sosok. Oh jadi dia yang teman abang itu yang indigo itu lagi duduk di pojok dan 2 orang itu cuma kelihatan cahayanya doang. Cuman kita yang normal itu ngelihat benar-benar manusia biasa. Nggak ada keanehan, makanya kita minta tolong. Kalau kita tahu itu masuk makhluk asal gitu nggak mungkin juga kita tolong. Iya. Kalau posisinya kan itu kan intinya kan bisa bantu kan awal karena dia 2 orang dari atas bawa center semua. Tujuannya ya itu minta tolong dia mengurangi beban kita sih, jadi nggak harus bolak-balik lagi. Jadi rencananya kita ada 2 orang itu yang akan bolak-balik, separuh bawa tim, nanti dia balik lagi bawa center, baru tim kedua turun. Oh rencananya seperti itu. Awalnya seperti itu. Jadi memang karena jalurnya bahaya itu, di situ aja sih yang bahaya. Kalau yang lain-lain istilahnya tracknya udah berbatu sih, udah nggak di jurang mah. Di satu sisi jalannya pun bisa berdua lah, jalan setapak itu masih bisa berdua lah ya. Samping-sampingan. Nah itu yang kelanjutan dari pas di pos nyasar itu bang, bolak-balik yang dibolak-balik itu setelah kita ngumpul, kita doa, udah kita bismillah aja lah, kita jalan, tujuan kita di sini baik, nggak ganggu. Kalau memang mereka merasa terganggu, kita mohon maaf. Nah, setelah jalan-jalan itu akhirnya kita nemuin tenda orang
4 orang camp itu ada satu tenda walaupun mereka nggak keluar gitu, tapi itu orang. Oh jadi abang lagi ada jalan shelter turun, di tengah-tengah ada itu shelter. ya. Oh ada tenda di situ, dua tenda. Satu Oh satu tenda. Isinya nggak terlalu banyak. Kita udah cukup tenang gitu bahwa kita udah jalan yang benar gitu. Udah aman tuh, ada tenda lah gitu ya. Petunjuk lah bangnya itu ya. Sampailah kita di pos Panjang itu sekitar jam 1 malam itu udah sampai di pos Panjang. Itu adalah pertigaan air terjun sih, dan itu tempat yang udah dibilang udah alhamdulillah gitu bro, kita udah turun dari atas. Jadi dari air terjun itu pas sudah ngeliat tenda aman. Itu ada tenda, kebetulan ada yang camp di situ, cuma mungkin lagi tidur atau apa. Oh itu jam 1 bang? Jam 1 malam. Kira kita belum buka lagi antara mau kita bikin tenda di situ atau turun di warung kan. Kita voting lah di situ bahwa sebenarnya perjalanan turun itu tinggal 1 jam. Normal itu 1 jam udah sampai base camp. Cuman yang kita pikirkan di warung itu satu senternya udah mulai redup nih. Saat center udah mulai redup. Di warung pun itu tutup gitu. Base camp. Bang, minum kopi dulu bang, biar enak banget. Nah lanjut bang. Ya lanjut. Jadi sebenarnya saya rekomendasiin untuk kita ngecamp. Akhirnya abang mutusin untuk semua ngecamp. Karena menurut pengalaman saya yang udah itu, bahwa 1 jam perjalanan turun ini kita akan nemuin jembatan itu sebenarnya tempat yang lumayan cukup banyak sering diganggu. Jembatan apa tuh bang? Ya ada jembatan kayak jembatan beton itu yang kurang lebih hampir berapa ratus meter. Jadi itu jembatan ya, di jembatan lah gitu. Lebar. Dia tadinya kan rawa bawahnya itu, jadi dibikin jembatan. Nah di jembatan itu kita lanjut cerita. Akhirnya kita mutusin untuk turun karena logistiknya nggak memungkinkan gitu. Kamu buat rokok ya, rokok udah habis sama saya. Oh rokok udah habis. Rokok udah habis ya. Semua yang rata-rata rokok sih. Jadi memang rokok stoknya udah habis. Stok udah habis tuh udah habis. Itulah perhitungan. Kalau makanan sih mereka masih bisa nahan. Kalau rokok udah susah. Nah itu di keganjalan di jembatan itu ada nggak tuh bang? Kebetulan saya paling depan. Dan itu secara, saya jujur saya nggak terlalu bisa ngelihat secara jelas untuk makhluk ya. Tapi memang ada beberapa penampakan. Jadi jembatan ada sisi kanan dan kirinya itu beberapa meter itu ada kayak kotak gitu, tempat istirahat ya. Oh tempat istirahat itu. Jadi ada di sisi jembatannya itu ada kotak. Jadi kayak shelter buat istirahat atau bikin tenda gitu. Itu jelas ada di sisi kanan yang saya lihat itu ada beberapa orang itu, dan itu memang kayak bayangan gitu doang sih. Jadi, makanya senteran pertama kan nyenter pasti ke depan. Itu jelas tuh ada sama-sama suara gitu ya. Dan saya jujur nggak terlalu jadi pemberani banget gitu kan. Jadi udah kita nunjukin jalan senternya di bawah gitu kan. Terus sekali aja di depan bawa lagi. Oh jadi abang itu di jembatan itu ngelihat bayangan, sosok bayangan di depan senterin kayak orang lagi nongkrong lah. Oh kalau dari kejauhan itu senterin kayak ada orang lagi nongkrong gitu. Pas senteran 2 kali senter pun masih sama gitu kan. Dan pas dekat itu benar-benar nggak ada gitu kan. Pas udah nyampe dekat banget ya, malah udah nggak ada. Itu udah nggak ada. Dan kebetulan yang paling belakang pun melihat pas kita udah lewat, dia mendengar suara-suara di tempat yang itu gitu ya. Di tempat yang sama. Itu sepanjang jalan jembatan itu mungkin saya yang bingung yang merasakan gitu lah. Mungkin karena udah lanjut seneng ya, udah deket kan jalan turun. Udah happy, udah happy ya. Gitu ya. Nah sehabis jembatan itu nggak jauh itu ada pos Telaga Biru. Pos Telaga Biru. Ya, pos Telaga Biru itu saya sebenarnya udah wanti-wanti sih. Di pos itu usahakan jangan istirahat, jangan berhenti, jangan tengok kanan kiri. Oh, harus jalan terus bang? Ya karena di situ banyak sering kalau menurut saya hampir setiap saya turun malam situ pasti ada gangguan di situ.
di Telaga Biru itu. Di pos Telaga Birunya itu, selalu beberapa kali daki situ turun malam, selalu ada hal-hal yang ganjil di situ. Nah itu nemuin apa tuh Bang di pos Telaga Biru itu Bang? Itu sebenarnya di pos Telaga Biru itu banyak yang beda-beda sih. Pas kita jalan, sebenarnya kita usahain untuk kita jalan, dan ada beberapa orang yang merasa dipanggil, suruh mampir ngopi dulu. Terus ada juga yang papan gede di situ pertelaganya itu makin gede, cuman bentuknya wajah kan. Ada orang itu dipanggil kayak suara laki-laki ngajakin, Kang mampir dulu, ngopi dulu nih, ada kopi. Cuman mereka nggak berani ngeliat karena emang udah diingetin sih. Jangan nengok, hirauin kalau ada, usahain jangan nengok lah. Oh berarti abang itu posisinya lagi di Telaga Biru itu udah ngasih tahu ke pemula itu kalau ada yang manggil. Kalau ada hal enggak, misalnya nggak secara lantang bilang Telaga Biru sih. Karena takutnya mereka juga down juga kan. Iya benar. Di tempat inilah gitu ya. Pas di pertigaan Panjangkangan itu udah diingetin, nanti kalau misalkan nemuin hal-hal ganjil, coba tahan aja, nanti kita jangan tiba-tiba dia ngomong, takutnya yang lain jadi shock, segala macam kan. Saya usahain sih kalau ngelihat ya udah ngelihatnya jangan terlalu, pandangannya jangan terlalu luas gitu, jangan ke depan, jangan ke kanan, ke kiri, udah fokus ke jalan aja. Center pun di bawah kalau biasanya. Jadi harus fokus ke depan aja ya. Ya karena memang berdasarkan cerita-cerita tadi itu ada banyak penampakan yang kayak gitu, takutnya mereka jadi shock gitu. Nah itu abang nggak ketemu pendaki-pendaki lain di pas sepanjang jalan itu udah nggak ketemu lagi sih, karena memang udah kondisi di jam 12 hari. Jam 1 sih. Jam 1 itu udah, karena memang batas akhir itu ya jam 9 itu sudah bersih sebenarnya jam itu. Dan misal kemalaman itu mendingan ngecamp. Walaupun izinnya itu kan sebenarnya cuma 2 hari 1 malam. Tapi kalau ada hal-hal yang enggak enak sih mendingan turun. Karena memang sebelumnya itu saya juga pernah kejadian serupa, cuman memang nggak disertai ada yang ngomong mistisnya. Jadi waktu itu sama tim sekolahan sih, organisasi sekolah, itu kondisi sama, turun malam sampai pagi itu selalu jam 3. Udah ini kejadian kedua, dan memang yang pertama itu karena memang banyak sekolah, waktu itu saya juga masih junior lah, masih hijau lah, nggak terlalu hal-hal kayak gitu. Mereka senior juga nggak cerita yang gimana secara jelas. Itu memang kejadiannya ya nggak sampai gitu. Muter aja situ ya. Akhirnya sampailah di Telaga Biru itu, pas itu banyak yang pertama yang manggil ngajakin ngopi ini. Ngopi ya udah, akhirnya setelah pos Telaga Biru beberapa meter gitu ya, akhirnya kita istirahat. Karena nanti dari pos ya udah kita mau istirahat dulu gitu. Ke posisi tuh. Tukar posisi yang gantian. Jadi Bang Doni akhirnya pindah ke belakang. Saya ke tengah sih. Ke tengah. Yang indigo ke depan. Yang indigo tetap di tengah. Dia udah nggak berani di depan, nggak berani di belakang. Nah yang di tetap sebenarnya ya udah, sebenarnya jalan kita normal aja. Dan yang di belakang kita sih ada beberapa sosok yang ngikutin kita dari belakang. Kayak suara jejak kaki itu, kaki itu kedengeran Bang ya. Nah sempat dia jaga jarak, yang lain jalan duluan, di sisa bertiga tuh belakang. Itu mereka kayak diikutin di belakang. Jadi kan 3 orang, 2 depan, 1 belakang. Yang belakang sendiri ini, sampingnya ini kayak ada orang gitu kan. Yang ngerasain yang di depan, yang belakang enggak. Jadi yang depan tuh ngerasa ada yang ngikutin gua nih kayaknya nih gitu. Yang di depan ini yang ngerasa cek pas nanti suara kakinya masih ada tuh. Jadi mereka berdua ngerasain gitu, ada yang ngikutin, ya kan? Harusnya
yang belakang ini mah nggak, santai aja dia jalan kayak normal kan. Yang belakang karena dia nggak tahu ya, nggak ngerasain yang belakangnya. Jadi kayak suara sepatu gunung itu dalam di belakang ini dia nggak pakai sepatu gunung, jadi suaranya nggak terlalu ini, jadi kayak suara sepatu tentara gitu. Ya kan memang kayak rasa diikutin itu hampir sepanjang jalan sampai apa ya, ada pelang lagi kayak pos pemantauan burung. Nah dari situ udah mulai hilang semuanya. Oh, dari pos pemantauan burung itu akhirnya di situ udah ya udah normal. Cuman yang indigo ini yang masih kayak ketakutan. Bela kita di base camp itu kebetulan di warung, kita di warung ngumpul dari situ dia mulai cerita. Dia bawa benda pusaka gitu lah. Oh, indigo itu bawa benda pusaka. Dan memang dia pas turun di sebelum air panas itu kayak ada sosok yang udah ngingetin dia. Jadi kayak lu bawa begitu menantangin dua. Ada peringatan dari makhluk sana sih. Sampai dia akhirnya capek pada tidur dan dia ini dalam mimpinya didatangin segerombolan. Itu di base camp itu bang? Iya. Dia sendiri dia akhirnya teriak-teriakan itu dicekek katanya. Tidur sambil teriak-teriakan. Yang lain akhirnya bangun kan dia teriak-teriakan sendiri menggigitkan leher gitu kan. Jadi posisi begini ya. Dan memang dia pas akhirnya dipaksa dibangunin, dia dibaca-bacain apa, ada orang warungnya kan bantuin. Ini masih ada yang ikut ya kan. Akhirnya di ngajiin kayak gitulah, dibaca-bacain. Nah, dia mulai gitu. Dan memang dia bilang gitu, dia ceritanya salahnya ke bawah. Jadi nggak ada niat untuk bawa ya bang ya? Cuman memang bawa biasanya itu deh, kalau naik gunung itu ditaruh, biasanya taruh dompet taruh nggak dibawa, ini ke bawah gitu, dia juga nggak sadar bawa kayak begitu. Benda kayak gitu ya. Bendanya apa tuh bang kira-kira bang? Saya juga nggak tahu sih, cuman memang di kain putih gitu sih, di kain putih, kain kafan itu ya. Kayaknya sih kayak keris kecil. Oh, keris. Jadi saya katakan kayak nantangin. Lu ngapain bawa kayak gitu kesini gitu kan. Berarti akhirnya aman sampai base camp, cuman yang indigo itu tidur istirahat di base camp, akhirnya dingimpin, dikeroyok sama makhluk. Ya dikeroyok sama makhluk itu ya udah setelah dibantu sama orang warung, mungkin warga setempat lah didoain, akhirnya ya udah bebas, ya udah kita pulang. Akhirnya pulang dengan selamat semua ya. Alhamdulillah bang ya. Memang itu dari saya sih, saya beberapa kali jalan malam gitu ya, saya kalau naik ke sana tuh sebelum maghrib itu harus sudah lewat air panas. Oh, jadi pesan abang nanti sebelum maghrib itu harus sudah ngelewatin air panas. Ya. Karena jalurnya di bahaya gitu kan, di luar mistis, kita bicara rasional lah. Karena memang resikonya lebih besar di sana. Karena memang sisi ini langsung jurang. Penerangan kadang senter itu nggak tembus, kalau apalagi kalau habis hujan, uap panasnya itu kan lebih banyak lah. Jadi kadang senternya itu nggak tembus. Siap. Oke bang, makasih bang ya udah mau mampir di Misteri Pojok ini. Kali nanti mampir lagi bang ya. Oke. Sahabat Misteri Pojok, gimana ceritanya dari Bang Doni? Nah, buat kalian yang nggak mau ketinggalan cerita-cerita selanjutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe sekarang juga. Assalamualaikum.